Dan kalau kita lihat dari BPJS sendiri yang namanya Prolanis, yaitu sistem pelayanan kesehatan, pendekatannya adalah proaktif dan terintegrasi. Ini melibatkan semua pihak ya, baik peserta, Vaskes, kemudian juga BPJS Kesehatan sendiri khususnya untuk hipertensi dan diabetes mellitus. Ini juga harus tetap berjalan dengan adanya COVID. Bukan berarti dengan adanya COVID ini terus yang namanya Prolanis terus berhenti. Tidak, malah harus terus berjalan. Kenapa? Karena dalam surat dari BPJS sendiri itu juga sudah dinyatakan bahwa dalam kondisi pandemi ini untuk resep itu bisa diberikan ITER 1 kali, artinya bisa untuk 2 bulan itu ya, dan juga telemedicine juga bisa dilakukan, tetapi tetap ya yang namanya kita yang melakukan pelayanan ini harus tetap mengingatkan untuk, karena ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol, maka kepatuhan pasien itu menjadi sebuah keharusan. Tetapi kita tidak boleh melupakan jika pasien tidak patuh, apa sih yang menyebabkan? Bisa jadi apakah karena mengalami efek samping yang belum disampaikan, atau bisa jadi juga karena pasien merasa tadi sudah baikan. Maka di sini saya ingin cerita tentang kenapa hipertensi ini disebut sebagai silent killer. Jelas, karena apa? Kita sekarang karena temannya banyak yang hipertensi, merasa sudah tidak perlu merasa khawatir. Toh ke kiri temannya juga HT, ke kanan juga ya. Jadi dalam satu tetanggaan gitu saja mungkin temannya sudah banyak, jadi merasa aman, tentram, damai, padahal seharusnya tidak seperti itu. Dan yang namanya hipertensi ini walaupun ada aturan-aturan atau guideline yang menyatakan bahwa harus tekanan darah misalnya di atas 130, tetapi bukan berarti bahwa kita disebut hipertensi itu harus mencapai itu, tetapi faktor individu juga penting. Seperti contohnya saya sendiri, nggak usah orang lain ya, saya biasa di tekanan darah dulu ya, sekitar di 100/70 itu paling enak gitu ya. 90/60 juga enggak masalah. Tetapi begitu saya di 110 atau 120, wah sudah. Orang lain itu 120/80 itu adalah kondisi paling enak kali ya. Tapi saya sendiri sudah terasa Pak, kepala sudah berdenyut-denyut gitu ya. Kalau saya coba pakai paracetamol enggak sembuh, wah sudah ini pasti tekanan darah saya. Ternyata diukur tekanan darahnya benar 120/80. Maka dengan mengetahui kondisi kita sendiri, kita harusnya juga aware gitu ya. Begitu pula dengan pasien. Sehingga kadang-kadang pasien itu tidak harus tekanan darahnya di atas 140 kemudian terjadi stroke ya. Beberapa pasien kami di Sarsito juga ternyata dia baru 130 lebih sedikit, tetapi ternyata gejala stroke sudah muncul. Artinya apa? Bahwa kita juga harus mengamati kembali ya medical record pasien tersebut. Orang ini sebenarnya biasa di angka berapa, sehingga begitu naik sedikit tentu akan terjadi gangguan-gangguan yang lebih parah, atau terlalu turun pun mungkin menjadi tidak nyaman. Maka ini disebut sebagai silent killer karena kita tidak merasa bahwa saya harus 180 gitu ya. Tahu-tahu ternyata sudah ada gangguan stroke sampai kemudian ada koma dan meninggal misalnya. Jadi harus hati-hati. Berarti kita harus mengamati itu tadi ya, apa namanya, dari tiap pasien ini sebenarnya seperti apa. Kita ingatkan kembali secara cepat saja yang namanya patofisiologi hipertensi terjadi karena apa? Tentu karena ketidakmampuan atau kegagalan fungsi dari berbagai macam organ, tidak hanya satu, yaitu dari renal gitu ya, dari renal, kemudian dari hormon dan juga saraf. Maka tadi kalau kita lihat teman-teman Perhi itu menamakan dirinya teman-teman yang ngurusin hipertensi itu pasti ada teman nefrologi, kemudian ada teman dari saraf itu ya, karena memang itu kaitannya dan penyakit dalam gitu ya. Dan semua akibatnya apa? Kegagalan pada natriuresis. Jadi adanya retensi natrium dan air sehingga terjadi hipertensi. Dan ini semua terjadi tidak hanya karena faktor genetik saja, tetapi faktor lingkungan sekarang malah juga cukup besar. Oleh karena itu kita harus mengantisipasi gitu ya. Apakah faktor-faktor ini, karena ada faktor, kalau genetik kan kita sudah tidak bisa meminta untuk diganti lagi gitu ya, karena kita sudah terlahir seperti itu. Tetapi faktor environmental ini dan gaya hidup itu yang bisa kita lakukan untuk diubah gitu ya. Karena apa? Di sini semua pengaruhnya terutama kepada kardiak output, kemudian juga pada ketahanan dari pembuluh darah perifer, dan itu terkait dengan besar sekali di sini ya. Adanya vascular wall thickness, berarti gaya hidup itu cukup besar pengaruhnya pada terjadinya hipertensi ini.
Kemudian ini ras yang sekarang sedang menjadi idola ya, mungkin karena terkait dengan COVID-19. Pada COVID-19 itu kan yang penting adalah reseptor ACE. Dan kita kenal semua bahwa ACE2 reseptor itu tidak hanya ada di paru sebenarnya. Di banyak organ juga ada. Jadi tidak heran bahwa ada orang-orang yang mengalami COVID-19 tetapi dimulai dengan ulcus pepticum. Ada lagi yang dimulai dengan acute kidney injury ya. Dan tentu saja di partnya juga ada gejala tetapi mungkin belum sampai muncul yang parah. Maka kita ingat kembali yang namanya renin angiotensin aldosteron sistem ini kan terkait dengan vasokonstriksi pada tekanan darah ini ya, pembuluh darah. Dimulai biasanya begini, ini kan sebenarnya adalah feedback regulation gitu ya. Bisa negatif, bisa positif. Maka kalau kita lihat ini ya, ini ada mulai dari kidney ya. Di kidney ini begitu ada low blood pressure, maka kidney atau ginjal ini akan mengeluarkan renin, kemudian dia juga akan memberikan respon atau memberikan impuls kepada hepar untuk mengeluarkan, saya sudah mengeluarkan renin, kamu mengeluarkan angiotensin gitu ya, sehingga liver mengeluarkan angiotensin, kemudian pembentukan menjadi angiotensin 1, nanti ada di tengahnya ini di dalam paru-paru akan disekresi yang namanya angiotensin converting enzyme. Yang inilah yang kemarin juga menjadi pembicaraan cukup besar ya, dan nanti akan kita review juga di sini. Nah, untuk obat-obat antihipertensi itu dia berada di angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi ACI ini dia menghambat perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sebelum ada ACI. Waktunya sekitar 10 menit lagi. Jadi pada angiotensin ini, kalau kita lihat, begitu banyak angiotensin 2, maka dia akan lari ke aldosteron, kemudian tentu diikuti oleh increase blood pressure karena adanya vasokonstriksi. Nah, yang penting di sini bagaimana dengan terapi hipertensi pada pasien COVID-19. Pada protokol tata laksana yang tadi dikeluarkan oleh 5 perhimpunan, secara jelas dituliskan di sana bahwa hipertensi memang merupakan salah satu komorbid yang bisa jadi menjadi pemberat ya pada ARDS, acute respiratory distress syndrome yang ditakuti itu ya. Tetapi yang penting lagi bahwa karena ini menjadi salah satu yang dianggap sebagai pemberat, maka harus tetap dilakukan pengontrolan. Yang jadi masalah adalah tentang ACI dan ARB yang kemarin ditengarai bahkan akan memperberat seseorang mengalami COVID jika seseorang yang menderita hipertensi itu tetap mengkonsumsi ACI atau ARB. Kalau kita lihat bersama di sini dan juga ada beberapa review ya, ini kita lihat bahwa dengan adanya angiotensin converting enzyme itu kan berarti tidak terbentuk angiotensin 2. Begitu angiotensin 2 itu tidak terbentuk, maka yang akan banyak terbentuk adalah angiotensin 1 sampai 7. Begitu angiotensin 1 sampai 7 ini terbentuk dalam jumlah yang besar, dan ini banyak review di sana, ini sebenarnya sifatnya bukan sebagai proinflamatori bagi lung, tetapi malah sebagai proteksi bagi lung injury dan juga pneumonia. Banyak review di sana, termasuk maka sekarang ada yang namanya AC2 analog gitu ya, yang dikembangkan untuk bisa menjadi agen untuk protektan dari lung gitu ya. Jadi tidak perlu ditakutkan bahwa seseorang yang selama ini terkontrol dengan penggunaan ACI atau ARB, jadi dia tidak perlu menghentikan dalam rangka COVID ini. Karena dia malah akan memiliki angiotensin 1 sampai 7 dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga malah itu menjadi penjaga bagi paru-parunya. Ini ya, sehingga penggunaan obat-obat ACI dan ARB ini malah harus diteruskan gitu ya, tidak dihentikan, dan dasarnya sudah cukup kuat. Kemudian juga ini ya rutin dikonsumsi gitu ya. Kemudian jangan lupa pada level apapun intervensi gaya hidup itu juga harus dilakukan tanpa melihat derajat hipertensinya. Kemudian kalau memang sudah mulai ada derajat 1 cukup tinggi dan ada gangguan kardiovaskuler yang nanti akan juga disampaikan oleh Bu Widi tentang pada gangguan ginjal, itu juga sudah bisa dimulai adanya inisiasi obat. Dan jangan lupa modifikasi untuk
hipertensi ini ternyata tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan pada COVID-19 gitu ya, bahwa harus banyak sayur dan buah, bisa sampai 4 sampai 5 kali porsi dalam sehari, kemudian digunakannya karbohidrat kompleks gitu ya, yang juga mengandung mikrobiom atau prebiotik itu ya, dan juga konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Kemudian pola makan tadi sudah gitu ya, lemak tak jenuh itu yang lebih banyak digunakan, kemudian pengontrolan berat badan, olahraga teratur yaitu setidaknya 30 menit itu ya, latihan aerobik berintensitas sedang, dan sebanyak 5 sampai 7 kali dalam seminggu. Yang penting di sini apa? Ambang batas untuk inisiasi obat itu terkait dengan umur dan juga adanya komorbid yang lain. Kalau hipertensi biasa itu bisa ya di atas 140, tetapi mungkin nanti begitu ada cardiovascular disease atau ada diabetes dan gangguan ginjal, itu nanti tentunya setiap usia juga akan memiliki perbedaan-perbedaan. Seperti contohnya di atas 80 tahun baru bisa diinisiasi jika memang cukup tinggi. Itu pun juga digunakan dengan satu obat. Juga ini faktor resiko yang lain, termasuk jenis kelamin laki-laki akan lebih banyak dan yang lainnya, itu menjadi salah satu yang kita review gitu ya. Maka target juga akan menyesuaikan. Hipertensi tanpa komorbid yang lain atau dengan diabetes dan yang lainnya pasti akan berbeda. Dan tadi pertimbangkan selalu terapi yang tunggal gitu ya, umumnya pada umur yang lebih tua misalnya, dan dapat juga kombinasi 2 obat, tetapi ingat jangan ACI dan ARB karena hiperkalemi akan cukup berat, tetapi cukup ACI atau ARB ditambah dengan CCB atau diuretik terkait dengan kondisi pasien masing-masing. Kalau pasiennya sudah memiliki gangguan gout ya jangan berikan diuretik. Ya, jadi nanti akan kita lihat bersama yang namanya kontraindikasi ini. Saya rasa teman-teman apoteker itu kan sudah sangat mumpuni dan sangat apal gitu ya. Begitu pasiennya gout pasti ini adalah kontraindikasi absolut, tidak boleh diberikan diuretik apapun modelnya gitu ya. Baik thiazid maupun yang furosemid dan yang lainnya. Begitu seseorang juga mengalami asma, tidak bisa diberikan beta blocker yang non spesifik. Begitu pula untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung tidak bisa diberikan CCB yang non-dihidropiridin gitu ya. Itu pasti sudah hafal sekali. Dan seseorang hipertensi, COVID, kemudian dia hamil pasti tidak akan diberikan ACI atau ARB karena ini sifatnya adalah teratogenik. Apalagi kalau pasien ini juga ada hiperkalemi, pasti tidak akan diberikan. Selain itu, tugas kita sebagai seorang apoteker, apakah itu terhadap pasien-pasien prolanis, ataukah waktu kita menjadi farmasi klinik bersama dengan tenaga kesehatan yang lain, efek samping obat antihipertensi tidak boleh dilupakan. Jangan kita mengira bahwa seseorang itu sudah pasti tidak mengalami, tetapi kita harus selalu mengobservasi yang terjadi efek samping obat ini apa saja, sehingga bisa dilakukan apakah perlu penggantian ataukah hanya dengan penyesuaian dosis. Contohnya di sini beberapa misalnya yang yang diuretik itu tadi ya, kalau begitu sudah ketahuan ternyata goutnya semakin parah atau terjadi hiperurisemia ya sudah berarti tidak bisa diberikan diuretik, bisa dipilihkan yang lainnya. Begitu pula dengan kondisi yang lain. Kemudian ini jangan lupa karena pasien-pasien COVID-19 itu kan juga mengalami flu-like syndrome sehingga sering sekali juga menggunakan obat-obat tanpa resep ya, OTC, bisa jadi memakai simpatomimetik yaitu dekongestan nasal yang ini tentu saja akan meningkatkan tekanan darah. Maka pasien-pasien ini juga harus diedukasi untuk tidak lupa memeriksakan tekanan darahnya gitu ya. Dan juga untuk obat-obat yang lain misalnya untuk ergotamin untuk anti migrain, kemudian beberapa NSAIDs itu juga terjadi, apalagi kortikosteroid dan juga kontrasepsi oral ini juga tetap harus kita ingatkan kembali. Ini hanya untuk tambahan aja, untuk kejadian di gawat darurat tentu harus dipilihkan yang short acting terapi gitu ya, karena harus bisa segera diobservasi, maka dipakailah adalah yang nicardipin. Kemudian untuk yang ada edema parunya pasti kita kasihkan 1 yang dapat 2 misalnya ya, artinya bisa diberikan dengan loop diuretik. Untuk eklamsi tergantung usia kehamilan maka bisa diberikan apakah mau nifedipin atau magnesium sulfat untuk tambahan anti kejangnya, tetapi sangat mungkin terkait dengan usia kehamilan. Apakah perlu
persalinan yang dipercepat atau malah persalinannya itu untuk mematangkan organ malah perlu diberikan nifedipin untuk agak lama biar bayinya lebih baik. Maka juga di Perhi ini disampaikan pada konsensus hipertensi nasional ini bahwa untuk pencegahan hipertensi dan preeklamsi, maka ibu-ibu yang sudah memiliki riwayat preeklamsi maupun ada gangguan ginjal, maka harus diberikan aspirin 100 sampai 160 mg ya pada masa kehamilan di 12 sampai 13 minggu kehamilannya. Maka kesimpulannya tentu dalam memberikan terapi COVID kita mengalami atau menemui pasien dengan hipertensi, maka terapi hipertensi ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien dengan mengingat itu tadi ada kontraindikasi absolut atau relatif. Kemudian terapi hipertensi ini tetap harus rutin diberikan bahkan tadi pada BPJS boleh memberikan ITER 1 kali ya dokter, berarti tidak perlu pasien itu datang tiap bulan, tapi tiap 2 bulan sekali, itu pun dengan precaution untuk tidak terjadi penularan COVID. Kemudian tadi kita sebagai apoteker farmasi klinik, pasti kontraindikasi ini menjadi salah satu yang selalu dipertimbangkan pada saat kita bekerja bersama dengan dokter, dan kalau kita juga di farmasi komunitas yang namanya efek samping obat harus selalu kita record dan berikan solusi, juga interaksi obat, serta jangan lupa kepatuhan minum obat ini karena adalah kunci untuk penyakit-penyakit non menular gitu ya. Karena hipertensi tidak akan bisa disembuhkan tetapi bisa dikontrol gitu ya. Tetapi mungkin kita juga harus menempatkan diri kita jika kita menjadi pasien hipertensi, bagaimana caranya membina kepatuhan minum obat pasien ini. Demikian Pak Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.